Mereka masih berdiri mematung hingga bingung apa yang terjadi. Tuk tuk tuk. Suara kentongan itu kembali terdengar. Kini diikuti suara jeritan seorang wanita. "Jo," panggil Gladys. Pandangan Jo terus mengarah ke jalan utama di tengah pemukiman. Dari kejauhan terlihat ada cahaya obor. "Dis, Jess, sini." Jo memanggil keduanya untuk mendekat, sementara matanya tak lepas dari cahaya obor yang semakin mendekat. "Ngapain kalian di sini?" tanya suara terdengar di belakang mereka. Sontak mereka pun menoleh. Terlihat seorang nenek sudah berdiri di dekat mereka. "Cepat, masuk." Perintah seraya berjalan dengan terburu-buru ke arah salah satu rumah. Namun Jo, Gladys, Jessica bergeming. Mereka tampak ragu untuk ikut masuk ke dalam rumah nenek itu. Sementara itu kembali terdengar suara jeritan wanita yang menyayat hati. "Cepat masuk," teriak nenek itu. "Sebenarnya ini ada apa, Nek?" tanya Jo bingung dengan situasi ini. "Sudah tidak ada waktu lagi. Kalau kalian tidak segera masuk, maka nasib kalian akan sama dengan wanita-wanita itu." Duk, duk. Terdengar suara langkah kaki bersautan. Jo yang penasaran mengintip melalui lubang yang ada di balik pintu. Jelas sekali ia melihat banyak orang melintas sambil membawa obor. Matanya terbelalak saat melihat ada seorang wanita diseret dengan tubuh penuh dengan darah. "Keranda," gumam Jo saat melihat ada keranda yang dibawa oleh beberapa orang. "Apa, Jo?" tanya Gladys. "Ada keranda?" "Hah? Keranda?" Gladys terkejut. "Iya, Dis. Bentuknya mirip sama kita yang lihat pas pertama kali datang ke villa." "Jadi, kalian pernah menginap di villa itu?" tanya nenek itu. "Iya, Nek. Bagaimana kalian bisa selamat?" "Kami kabur lewat pemakaman dan hutan, tapi 5 teman kami sampai sekarang masih hilang," balas Jo. "Apa kalian bertemu dengan penjaga villa itu, Pak Odi?" "Jangan sebut nama itu di sini, warga kampung. Sini tak suka dengarnya. Emangnya ada apa dengan dia?" "Dia itu monster pembunuh. Orang-orang yang kamu lihat itu tadi itu anak buahnya. Mereka sering mengambil perempuan warga kampung sini untuk dibawa ke villa." "Dibawa ke villa? Untuk apa?" "Untuk dijadikan pelayan dan pemuas nafsu mereka." "Kenapa tidak dilaporkan ke polisi?" tanya Gladys. "Polisi?" Nenek itu tampak bingung. "Iya, polisi. Apa pihak desa nggak ada yang lapor ke polisi? Kalian jangan bercanda." "Maaf, Nek. Teman saya benar. Kenapa nggak dilaporkan ke polisi?" balas Jo. "Kalian belum sadar." "Belum sadar?" Jo kebingungan. Kriet. Pintu terbuka. Ternyata Jessica yang membukanya. "Jangan dibuka," teriak nenek itu. "Sayang, semuanya sudah terlambat. Jadi kalian di sini," ucap Pak Odi yang sudah ada di depan pintu. Ia langsung menarik tangan Jessica keluar. Nenek itu berlari ke arah pintu kemudian menutup pintu. "Cepat pergi dari sini," perintahnya seraya menghalangi pintu dengan tubuhnya. "Tapi, Nek, teman saya ada di luar," balas gadis. "Sudah terlambat. Cepat, lari lewat pintu belakang." Tak lama terdengar suara jeritan dari luar. "Ayo," Jo menarik tangan Gladys. "Jessica gimana, Jo? Nenek bilang udah terlambat." Duk, duk. Suara pintu rumah digedor kencang. Nenek itu tetap berusaha menahannya dengan tubuhnya yang rentah.
Saya tidak akan bisa menahannya, ucapnya. Joe dan Gladys pun berlari ke belakang. Terlihat ada pintu menuju luar. Dengan gegas mereka membukanya. Di hadapan mereka ada kebun yang begitu gelap. "Ayo, Dis, Joe." Joe kembali menarik tangan gadis. Kemudian mereka berlari melewati kebun. "Dingin, Nil," ucap Rere. "Iya, kalau malam pasti dingin. Mending kamu lanjut jalan aja, Nil, daripada mati kedinginan di sini. Kan aku udah bilang, jangan bahas itu lagi. Aku gak bakal ninggalin kamu sendirian di sini. Terus, sekarang harus gimana?" Daniel menggeser posisi duduk lebih dekat dengan Rere. "Mau ngapain kamu?" tanya Rere bingung. "Jangan macem-macem, Nil." "Siapa juga yang mau macem-macem sama kamu? Coba ulurin tangan kamu," balas Daniel kesal. Rere mengeluarkan tangannya. Daniel pun menyambut uluran tangan Rere. Kemudian mengusap-ngusap perlahan. Udah angetan?" tanya Daniel. "Sedikit." "Kalau kamu masih kuat, mending kita cari tempat yang agak enakan. Di sini terlalu terbuka. Bahaya kalau tiba-tiba ada hewan buas. Gelap gini, kamu yakin?" "Selagi malam ini gak hujan, Re. Tuh, lihat, cahaya bulannya aja terang." "Ya udah, oke. Tapi kamu yakin masih kuat jalan?" Daniel memastikan. "Masih, Nil." Daniel membantu Rere berdiri. Kemudian mereka berjalan perlahan menyusuri hutan. Duk, duk. "Suara apa itu, Nil?" tanya Rere. "Nggak tahu." "Itu apa?" Rere menunjuk ke cahaya yang memancar di tengah hutan. "Kayaknya ada orang," balas Daniel. "Iya, mereka pun berjalan ke sumber cahaya itu." "Beneran orang yang membawa obor." "Tolong!" ia berteriak, tapi orang-orang itu tak mendengarnya. "Nil, cepat ke sana, nanti keburu hilang," perintah Rere. Daniel pun berlari mendekati orang-orang itu. Bruk! Au! Saking buru-burunya ia tersandung akar pohon hingga terjatuh. "Nil, kamu gak kenapa-napa?" tanya Rere. "Aman, cuma kesandung," sautnya. Kemudian bangkit dan kembali lari. Ia menghentikan langkah saat terdengar jeritan tangis wanita. "Tolong, lepasin saya." Tatapan mata Daniel terfokus pada keranda. Di dalamnya ada orang-orang yang ia kenal. Jessica. Saat Daniel ingin memanggil Jessica, terlihat Pak Odi sedang berjalan di belakang keranda. Bentuk tubuhnya berbeda dari yang terakhir kali ia lihat. Tinggi besar dengan mata yang merah. "Berhenti!" teriak Pak Odi yang membuat rombongan itu menghentikan langkah seketika. Suaranya sungguh menakutkan hingga membuat Daniel gemetar. Pak Odi menoleh ke tempat Daniel berdiri. Sorot mata merah itu seakan memancar di gelapan hutan. Spontan, Daniel menjatuhkan diri ke tanah. Bersembunyi di balik akar pohon yang besar. "Nil!" Sayup-sayup ia mendengar Rere memanggilnya. "Nil!" panggil Rere. Semakin terdengar dekat. Kini Daniel sedang berada di posisi terjepit. Jika ia berdiri dan berlari ke arah Rere, ada kemungkinan Pak Odi akan melihat dan mengejarnya. Perlahan Daniel merangkak ke arah Rere. Srek! Suara gesekan kaki dan dedaunan terdengar cukup kencang. Hal itu membuat Pak Odi berjalan ke arah Daniel. Pak Odi menggeram. "Siapa di sana?" Sontak tubuh Daniel membeku mendengar suara menakutkan itu. Ia berbaring di tanah seraya berharap Pak Odi tak melihatnya, serta berharap Rere tak lagi bersuara atau menghampirinya. Cukup lama ia
mempertahankan posisinya hingga akhirnya Pak Odi membalikan badan dan pergi bersama rombongan. Dengan gegas, Daniel bangkit dan berjalan ke arah Rere. Kakinya yang terasa lemas sempat membuatnya beberapa kali terjatuh. Sayup-sayup terdengar suara isak tangis. Daniel pun berjalan ke arah suara itu. Katanya gak bakalan ninggalin aku, gerutu Rere terisak sambil menundukkan kepalanya. Tak lama ia merasakan ada pelukan hangat. Aku masih di sini kok, Re, ucap Daniel pelan. Kayaknya mereka gak ngejar, Ju, ucap gadis sembari menoleh ke belakang. Ia tak melihat ada cahaya obor. Iya, Ju menghentikan langkah. Apa mungkin kita kejauhan larinya? Ini pertama aku malam-malam ada di tengah hutan. Yang penting jangan jauh-jauh dari aku, Dis. Iya, Ju. Terus sekarang kita mesti kemana? Cari tempat yang aman aja buat tidur. Soalnya kalau di sini pasti dingin banget. Gelap gini, gimana nyarinya? Nggak terlalu gelap, Dis. Bulannya malah lagi terang-terangnya. Ya udah, aku ngikutin aja. Jangan jalan di belakang, Dis. Tetap di samping aku, perintah Ju. Oke. Mereka pun berjalan perlahan menyusuri hutan. Kalian lihat sesuatu nggak? Perlu teriak atau takut? Udah biasa hal aneh-aneh yang ada dalam hutan pas malam begini, pesan Ju. Sip, Ju. Rere memukul badan Daniel. Sakit, Re. Habisnya kamu tega ninggalin aku. Sekarang kan udah aku balik lagi. Pokoknya jangan ninggalin aku lagi. Aku takut, Nil. Rere memeluk Daniel erat. Udah, Re, gak enak kalau dilihat orang, ucap Daniel seraya melepas pelukan Rere. Mana ada orang sih, Nil? Tadi kamu juga yang meluk aku duluan. Maksudnya apaan coba? Rere malah marah. Ya gimana? Niatnya kan buat nenangin kamu. Aku gak ada bermaksud apa-apa. Beneran cuma itu doang. Iya, emang apa lagi? Ya udah kalau gitu, mending kamu pergi aja. Daniel mengerutkan dahi melihat sikap aneh Rere. Kamu kenapa sih? Kesambut menunggu hutan? Kagak. Udah, kalau kamu mau pergi, pergi aja. Ih, kagak jelas bener. Kamu yang gak jelas. Ya udah, aku pergi dulu ya, Re. Cari tempat tidur. Daniel pamit seraya berjalan melewati Rere. Tuh kan, tadi bilang gak mau ninggalin aku. Sekarang ninggalin aku, teriak Rere. Abisnya kamu gak ngerti perasaan cewek sih. Dasar lelaki batu. Kamu mau di sini saja? Apa ikut sama aku cari tempat buat tidur? Kan kamu tahu kaki aku kesleo. Oh iya, lupa. Maaf, Re. Daniel menghampiri Rere, kemudian membantunya berjalan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu balik sendirian, Nil? Orang-orang tadi kemana? Duh, aku lupa ngomong masalah itu. Gara-gara aku ngomel-ngomel mulu, jadi begini. Re, tadi aku lihat Jessica. Jessica? Ngapain dia pergi sama rombongan itu? Dia bukan pergi sama mereka, tapi dibawa. Dibawa gimana? Emangnya dia barang apa? Aku lihat dia ada di dalam keranda. Terus di belakangnya ada Pak Odi. Pak Odi? Ngapain lagi dia? Kayaknya dia yang memimpin rombongan itu. Soalnya pas diminta-minta berhenti, suaranya berhenti terus. Pak Odi beda sama yang kita lihat dulu. Apa yang punya beda? Badannya lebih gede, keker gitu. Terus matanya merah. Mana suaranya serem banget. Aku sampai merinding dengarnya. Aku dari awal udah curiga tuh sama orang. Tahu kemana Jessica pergi. Kagak, Re.
Orang aku ngumpet takut ketahuan sama Pak Odi. Ntar aku ikut di bawah, terus sendirian deh di hutan. Baguslah, untung kamu ngumpet, jadi bisa bantu aku jalan. Oh, jadi gitu. Canda, Nil. Tapi aku masih kepikiran sama Jessica. Dibawa kemana ya kira-kira? Apa jangan-jangan Laura, Meg sama Wanda juga dibawa sama mereka? Kalau iya, berarti mereka kemungkinan masih hidup, tapi dikurung di suatu tempat, ucap Rere. Iya juga ya. Apa kita cari tempatnya di mana? Usul Daniel. Ya enggak lah Nil, kamu tahu sendiri, jalan aja aku susah. Entar aku ketangkep gimana? Ya enggak gimana-gimana, anggap aja itu takdir. Jahat ih. Rere mencebut perut Daniel. Sakit Re, habisnya. Tak terasa mereka tiba di sebuah gua. Katanya malam ini kita istirahat di sini Re, usul Daniel. Di dalam sana. Kamu cek dulu apaan, takutnya ada beruang. Kayaknya nggak ada. Ya cek dulu aja. Daniel melangkah masuk ke dalam gua itu. Gelap. Ia tak bisa melihat apa-apa. Ah, teriak Daniel. Nil, Daniel, panggil Rere. Seraya berjalan jinjit ke mulut gua. Daniel, teriak. Tapi tak ada balasan dari Daniel. Ah, Daniel tiba-tiba muncul dari kegelapan hingga membuat Rere kaget dan terjengkal. Bruk, aduh. Rere terduduk di tanah dan menangis. Dengan gegas, Daniel menghampirinya dan meminta maaf. Namun Rere malah memukul badan Daniel. Sakit tahu Nil, ucapnya terisak. Maaf. Daniel membantu Rere berdiri. Kemudian mereka masuk kedua. Entah bagaimana, udara di dalam jauh lebih hangat. Ju, itu apa? Gladys menunjuk sesuatu di atas pohon. Terlihat ada seorang wanita yang sedang duduk di salah satu batang pohon sambil ongkang-ongkang kaki. Udah, jangan diperhatikan. Anggap aja nggak lihat. Balas Ju. Mau kemana nih? Hihihi. Tanya wanita itu sertai tawa melengking. Ju, Gladys menundukkan kepala, seraya memeluk tangan kiri Ju dengan erat. Jangan ganggu kami, teriak Ju. Saya tidak akan ganggu kalian, balas wanita itu yang sudah berpindah ke pohon lain. Ju menghentikan langkah, kemudian menatap wanita itu. Wajahnya yang sangat pucat, tampak jelas, terlihat di kegelapan hutan. Apalagi bajunya yang sudah menjadi ciri khas bangsa kuntilanak. Pergi, usir Ju. Kuntilanak itu pun pergi, sembari tertawa melengking. Ju dan gadis pun bisa melanjutkan perjalanan. Jangan lewat sini. Tiba-tiba kuntilanak itu muncul di hadapan mereka. Sontak, Gladys berteriak dan bersembunyi di balik tubuh Ju. Jangan ganggu kami, bentak Ju. Jangan lewat sini, nanti kalian akan ditangkap mereka. Siapa? Kamu sudah tahu siapa? Ucap kuntilanak itu, kemudian menghilang. Udah pergi, Dis? Beneran? Iya. Gladys membuka matanya, kemudian mengintip ke depan. Benar, kuntilanak itu sudah menghilang. Dia mau ngapain, Jo? Katanya jangan lewat sini. Emangnya kenapa? Dia bilang nanti kita ditangkap. Ditangkap siapa? Mungkin maksudnya Pak Odi dan anak buahnya. Kamu percaya? Percaya nggak percaya sih, Dis? Ya udah, kita ambil jalan lain. Kesini aja. Mereka pun berjalan ke kiri. Tiba-tiba hutan menjadi sangat gelap. Jo menatap langit, tak terlihat sedikit pun cahaya bulan. Jo, kamu yakin lewat sini? Gladys mulai ragu. Yakin aja, Dis. Terlihat beberapa kali kilatan cahaya dari langit, diikuti suara gemuruh. Jo, kayaknya mau hujan, ucap gadis. Iya,
Kita harus cepat-cepat cari tempat buat neduh. Rintik hujan mulai jatuh dari langit, mengenal wajah gadis. Udah hujan, Jo. Duar. Suara petir mengagetkan mereka. Jangan dekat-dekat pohon, ucap Jo seraya mempercepat langkah. Di sana kayaknya ada sesuatu. Gladys melihat ada sebuah bukit kecil di tengah hutan. Mereka pun mengarah ke sana. Kayaknya gua, Dis, ucap Jo sambil melihat ada mulut gua. Iya, mereka pun masuk ke dalam. Hati-hati, Jo. Iya, Gladys melangkah perlahan, seraya berpegangan pada dinding gua. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan yang menggema di dalam gua. Itulah sahabat cerita dari Siapa Yang Mati. Ditunggu part selanjutnya. Oke.